Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan pernyataan untuk menyelamatkan mahasiswa PPDS terkategori depresi berat. Bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental bagi calon dokter spesialis yang membutuhkan? Untuk membahasnya sudah bergabung Kabiro Kom dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Mas Jason, minal aidin wal faizin, salam sehat. Salam sehat, minal aidin. Bu Nadia, ini kalau kita lihat calon dokter spesialis ada 2.000 lebih terindikasi mengalami depresi. Secara umum, apa yang menyebabkan mereka mengalami depresi? Iya, kalau untuk mengetahui secara spesifik ya perlu kita lebih dalami ya karena ini adalah suatu kajian singkat yang kita lakukan melalui penggunaan sebuah kuesioner PHQ-9 yang memang sudah standar untuk sebagai deteksi awal. Nah, oleh karena itu sebagai tindak lanjutnya kita akan melakukan ya untuk mendapatkan diagnosis lebih dalam lagi untuk mengetahui penyebab-penyebab dan faktornya dan juga sekaligus memberikan pertolongan atau menyelamatkan terutama yang punya keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Tetapi setidaknya kita melihat ada 4 hal secara besar, yaitu mungkin faktor pendidikan ya karena beban pendidikan juga cukup besar, kemudian juga faktor pelayanan dalam pendidikan karena dalam pendidikan tetap harus melakukan pelayanan, dan yang ketiga adalah faktor beban ekonomi karena praktis pada saat pendidikan tidak bisa berpraktek, tapi sebagian besar peserta pendidikan dokter spesialis ini sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, jadi memang harus menanggung keluarga dan juga biaya pendidikan. Dan terakhir adanya perundungan karena kami melihat bahwa masih adanya laporan-laporan perundungan yang dilakukan terutama di rumah sakit vertikal. Baik, banyak faktor mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai dengan adanya indikasi pembulian atau perundungan. Bu Nadia, tapi apa yang kemudian mendorong Kementerian Kesehatan sendiri melakukan survei ini terhadap sejumlah calon dokter spesialis? Iya, sebenarnya yang pertama adalah melihat kasus perundungan ini sejak Agustus 2023 kita sampaikan tentang aturan mengenai upaya pencegahan perundungan di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan juga di rumah sakit pendidikan lainnya. Tetapi kami masih melihat masih cukup banyak laporan-laporan perundungan yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Kita tahu ada dua hal ya antara kesehatan mental dengan perundungan, karena kesehatan mental yang tidak baik pasti akan bisa menjadi faktor untuk kemudian melakukan tindakan perundungan. Dan kemudian bagi orang yang mendapatkan perundungan pasti akan menjadi gangguan pada kesehatan mentalnya. Nah, oleh karena itu kita mencoba melakukan deteksi dini terutama untuk kesehatan mental para peserta pendidikan dokter spesialis ini, dan kita dapatkan hasilnya yang kemudian ini akan menjadi dasar untuk kita koreksi bersama-sama, tapi terutama adalah untuk menyelamatkan para PPDS yang sudah mengalami depresi berat ini. Ya, ironis ketika kita membahas terkait mereka yang sedang belajar ini menjadi dokter spesialis, justru ada perundungan di sana. Secara spesifik perundungannya seperti apa bentuknya, Bu Nadia? Apakah sampai ada yang perundungan fisik? Ya, jadi kalau kita lihat di Permenkes terkait dengan perundungan, itu memang perundungan itu bermacam-macam tipenya, mulai dari bentuknya adalah ucapan, tindakan, sampai dengan juga pelecehan ya artinya. Nah, itu jadi tingkatannya sangat banyak ya yang kita lakukan. Dan perundungan ini juga termasuk seperti mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya bukan merupakan bagian daripada tugas pendidikan. Nah, ini yang kemudian kita upayakan ya untuk kita cegah dan kita coba kurangi supaya tadi tidak menjadi beban dari 3 beban yang memang sudah harus dihadapi oleh para peserta dokter spesialis ini, Mas Jason. Ya, Bu Nadia, ketika menemukan adanya perundungan tadi, meminta juniornya melakukan mengerjakan tugasnya misalnya sampai dengan pelecehan itu juga ditemukan. Apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan? Apakah kemudian sudah berkoordinasi misalnya dengan Kemendikbudristek untuk bisa menangani temuan-temuan ini? Ya, jadi kita tentunya seperti di dalam aturan kita bahwa rumah sakit vertikal di mana proses pendidikan itu dilaksanakan, itu diharuskan untuk kepala instansinya ya, untuk mengambil tindakan untuk
menginvestigasi perundungan ini. Jadi memang kalau kita lihat bahwa kan kalau laporan masuk kita pastikan dulu ya, kita verifikasi. Kalau kita lihat dari Juli sampai Desember saja sudah ada 216 laporan. Ya di mana itu 109-nya itu terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan dan separuhnya lagi itu ada di RSUD, di Fakultas Kedokteran ataupun di universitas pendidikan lainnya. Nah, kalau kita lihat paling besar memang komposisinya itu tadi ya ada pembiayaan di luar kebutuhan dan sebagainya. Dan tentunya apa yang kita lakukan adalah kita memberikan sanksi ya sesuai dengan instruksi Menkes yang kita keluarkan di bulan Juli 2023. Artinya teguran pertama ya, teguran dari secara tertulis dari direktur rumah sakit kepada instansi ataupun kepada prodi tersebut. Kemudian dari teguran kalau itu kemudian dipantau bahwa perundungan itu dikategorikan berat, itu bisa sampai dengan skor si PPDS itu. Ada beberapa PPDS yang sudah diberikan sanksi seperti dikembalikan dulu kepada institusi pendidikannya untuk ditunda proses pembelajarannya di rumah sakit vertikal tersebut. Jadi kalau kita lihat dari 109 pengaduan yang kemarin masuk, itu 38 itu sudah kita tindak lanjuti dan sudah ada sanksinya ya, mulai dari teguran tertulis dikembalikan kepada BPDS, bahkan juga si senior yang memberikan perintah mengakibatkan perundungan juga mendapatkan sanksi. Dan kemudian kita masih melakukan 16 yang dalam proses klarifikasi dan 55-nya itu masih di dalam proses monitoring ya untuk memastikan apakah ini betul-betul perundungan. Jadi betul-betul kita tindak lanjuti dari pengaduan-pengaduan perundungan yang sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Ya, Bu Nadia, melihat level tingkat stres atau depresinya ini bermacam-macam mulai dari yang ringan sampai bahkan ada yang berkeinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan Kementerian Kesehatan untuk memberikan akses terkait dengan layanan kesehatan mental bagi para calon-calon dokter spesialis ini yang mengalami stres atau depresi? Iya, jadi kita setidaknya memiliki 3 rumah sakit jiwa vertikal ya di bawah Kementerian Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Jiwa Rajiman di Malang, dan Rumah Sakit Soeharto Herja di Jakarta. Nah, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi ini kita tunjuk sebagai pusat ya untuk memberikan layanan terapi dan konsultasi untuk para peserta pendidikan dokter spesialis yang mengalami depresi ringan, sedang berat ataupun berat. Bahkan yang terganggu kesehatan mentalnya nih Mas Jason, mulai dari cemas ataupun juga berdebar-debar ya, kemudian mimpi buruk, itu kan sebenarnya sudah tanda-tanda untuk kita masuk ke dalam kondisi gangguan kesehatan mental seperti depresi ringan. Tapi ini mungkin masih sifatnya gangguan. Nah, tapi pada tahap ini pun kita juga sudah akan melakukan intervensi. Nah, Rumah Sakit Marzuki Mahdi dari data yang sudah kita dapatkan ini kemudian akan melakukan penegakan diagnosis lebih dalam melalui layanan telemedicine supaya tidak mengganggu proses pembelajarannya, dan tentunya kita pastikan ya bahwa proses ini akan tetap menjaga kerahasiaan dari para peserta PPDS ini untuk kemudian mereka bisa mengakses layanan-layanan dan tentunya mencarikan jalan keluar supaya mereka segera keluar, supaya yang tadi depresi ringan tidak menjadi berat dan yang berat tadi terselamatkan. Dari 2.700 sekian yang diindikasi mengalami gangguan kesehatan mental tadi, Bu Nadia, seberapa banyak yang sudah memanfaatkan layanan yang sudah disediakan tadi? Ya, kemarin ini hasilnya kan baru di akhir Maret ya Mas Jason ya, dan kemarin kita sudah mulai berkoordinasi dengan rumah sakit vertikal dan fakultas kedokteran terkait. Hari ini sudah mulai dilakukan beberapa ya untuk kemudian mengatur jadwal layanan telemedicine untuk mendalami penyebab faktor-faktor daripada depresi tadi, dan tadi upaya apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pengobatan para peserta PPDS ini. Baik, Bu Nadia, ini kembali lagi terkait dengan perundungan, nampaknya memang sudah seperti budaya dalam tanda kutip begitu di sistem pendidikan, termasuk di pendidikan para calon dokter spesialis ini, Bu. Nah, kemudian dari evaluasi atau komunikasi yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek, apa yang secara spesifik harus dievaluasi atau dibenahi atau bahkan mungkin dirubah sistemnya, Bu Nadia?
Ya, kalau sampai saat ini, kalau kita melihat sebenarnya sistem pendidikan ini, eee, kalau yang kita dapatkan ini belum ada yang, salah ya, tapi artinya karena ini adalah dari kebiasaan atau budaya yang turun-menurun ya. Jadi misalnya, adanya kebutuhan pembiayaan di luar, biaya pendidikan seperti misalnya untuk kegiatan olahraga atau menyediakan kebutuhan senior lainnya. Nah, ini kan tentunya adalah sesuatu yang memang secara sistem pendidikan tidak ada, tetapi, tentunya ini, masih terjadi. Nah, oleh karena itu penting adalah kita menegakkan dari sisi, rumah sakit vertikalnya, dari sisi tentunya, pendidikannya yaitu Fakultas Kedokteran dan juga, dari sisi Kemendikbudnya ataupun Kemenkesnya. Artinya, dengan kita, menegakkan aturan kalau kemudian terjadi masih perundungan, di proses pendidikan dokter spesialis, ini tadi sanksi betul-betul harus ditegakkan dan harus, diterapkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memberikan saluran, untuk pengaduan, karena permasalahannya ini kan selama ini tidak ada saluran pengaduan ya, yang cukup, merasa aman, bagi para peserta PPDS yang mengalami perundungan untuk melaporkan. Nah, dengan adanya saluran, pengaduan yang aman serta proses verifikasi dan juga proses untuk bagaimana kita menindaklanjutinya juga, ini juga menjadi penting supaya tadi, para PPDS ini juga berani speak up dan juga, berani untuk, menyampaikan proses perundungan yang bisa terjadi di saat mereka menempuh pendidikannya. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang, kita ciptakan suasana yang kondusif untuk supaya proses perundungan ini bisa segera kita hentikan. Baik, Bu Nadia, yang juga menjadi perhatian adalah tadi di paket berita sebelum kita dialog ini ada yang bahkan curhat begitu bahwa dirinya sampai mundur karena tidak kuat dengan bulian atau perundungan yang dialami selama proses belajarnya ini. Dari sekian banyak Bu Nadia, berapa banyak yang sudah mundur dari program ini akibat dampak dari bulian yang dialami selama proses belajar ini? Ya, ini kendalanya ya Mas Jason ya, karena tadi saya sampaikan bahwa sebelum Kementerian Kesehatan membuka saluran channel perundungan yang, bisa disampaikan secara anonim dan juga kita membangun ya kepercayaan para peserta, pendidikan dokter spesialis ini untuk kemudian setelah mereka melaporkan, laporan ini ditindaklanjuti dan mereka juga, artinya, tidak menjadi yang kemudian disalahkan ya setelah, melaporkan, perundungan yang terjadi ini. Inilah yang kemudian kita bisa, mendapatkan informasi-informasi ini. Kalau mengenai data jumlah, peserta pendidikan dokter spesialis yang kemudian mundur dengan alasan perundungan ya, memang sampai saat ini kita tidak memiliki datanya ataupun mereka yang bahkan ya peserta dokter spesialis yang mundur karena depresi pun kita juga tidak memiliki datanya. Nah, ini yang ke depan kita akan perbaiki dengan adanya sistem-sistem yang kita buat seperti ini. Iya, bagaimana pula dengan yang melakukan perundungan sendiri atau oknum yang melakukan perundungan ini, Bu Nadia? Apakah juga sudah diberikan sanksi-sanksi yang menjerakan selain hanya skors, misalnya dicabut izinnya atau seperti apa yang lebih memang membuat si pelaku ini tidak berani lagi ke depan untuk melakukan hal seperti ini? Ya, jadi memang sesuai dengan instruksi, Menteri Kesehatan ya yang, bulan Juli 2023 memang ada beberapa tahapan-tahapan, sanksi bagi, pelaku perundungan. Tentunya, ini dikaji di dalam tim. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pemberian sanksi kepada, para pelaku perundungan ini sudah kita lakukan ya, artinya ada 38 kasus yang sudah kita, berikan sanksi baik kepada institusinya maupun juga kepada pelaku perundungannya. Nah, pelaku perundungan ini kalau kadarnya ringan, ini masih sifatnya teguran. Tapi sudah ada yang kemudian tadi saya sampaikan, kita kembalikan, dari rumah sakit vertikal kita kepada institusi pendidikannya untuk kemudian, dia diskors, 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk, kemudian baru bisa melanjutkan, pendidikannya kembali. Tapi itu pun setelah dievaluasi. Mhm. Bu Nadia, dari sekian macam atau, rumah sakit yang menaungi mereka-mereka yang saat ini sedang belajar, apakah Anda melihat peran manajemen rumah sakit ini juga belum sesignifikan itu dalam controlling? Ya, sebenarnya, permasalahannya adalah pelaporan daripada perundungan ini, Mas Jason, yang awalnya, sulit untuk kita mengakses apakah betul terjadi perundungan atau seperti apa. Nah, dengan adanya tadi,
hampir 109 kasus yang dilaporkan di rumah sakit vertikal, kita juga akhirnya bisa memberikan feedback ya kepada manajemen rumah sakit, dan di dalam instruksi Menteri Kesehatan sudah disampaikan bahwa yang mendapatkan sanksi itu bukan hanya si pelaku perundungan, tetapi juga manajemen rumah sakit. Kalau ada kemudian manajemen rumah sakit yang membiarkan perundungan itu terjadi di instansinya, maka akan mendapatkan hukuman sanksi yang sama, baik mulai dari teguran yang sifatnya administratif sampai dengan teguran yang sifatnya adalah sanksi yang seperti penurunan jabatan, penurunan pangkat dan sebagainya. Jadi sekarang lebih tegas lagi ya, artinya kalau kita melihat kalau suatu perundungan terjadi, yang terdampak itu bukan hanya si pelaku perundungan, tetapi juga manajemen rumah sakit di mana tempat terjadi perundungan, dan juga fakultas kedokteran yang di mana perundungan terjadi itu akan kita kirimkan surat untuk supaya mengambil tindakan terkait perundungan yang terjadi di tempat pendidikan tersebut. Baik, semoga langkah-langkah antisipatif ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian-kejadian perundungan seperti ini yang berakibat pada depresi sejumlah calon dokter spesialis bisa kita tekan, mengingat angka kebutuhan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Terima kasih Kabirokom dan Layanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.